Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap bala, jangan ditambat di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum sarapan. Udah makan semua? Ketahuan tak puasa Senin. Padahal ini 10 Zulhijjah, hari paling afdal melaksanakan puasa. Dan hari ini hari Senin. Siapa yang puasa hari ini dapat 2, kemuliaan Zulhijjah dan dapat pahala puasa Senin. Siapa ibu-ibu yang puasa hari ini? Angkat tangan. Mantap. Aku tak puasa. Saya musafir. Tadi diundang orang makan, dibuatkannya soto Medan, dimasakkannya pulut pakai dulu. Tak usah aku ceritakan ya. Udah dimasakkannya. Kalau kita puasa lalu sampai ke rumah orang, dimasakkannya, kita makan atau tak makan? Faman syaa falyasum, siapa yang mau puasa silakan teruskan puasa. Wa man syaa falyuftir, siapa yang mau makan silakan makan. Saya pilih makan. Ustaz Noman kalau sedang puasa bertamu ke rumah kami siapkan makan. Ustaz buka atau terus puasa? Aku yang ditanyain. Aku tengok dulu lauknya. Cuma ayam gorengnya bagus aku puasa. Tapi tadi dimasakkannya pula mantap-mantap. Saya cuma mau ngasih tahu, siapa yang puasa sunat mudah-mudahan terus sampai tanggal 9 nanti insyaallah. Yang tidak puasa sunat mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Ini namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, alumni Al-Azhar Mesir, angkatan tahun 1994. Ini 4. Mana lagi yang alumni Al-Azhar? Itu namanya Ustadz Zainuddin yang pecinya merah. Itu alumni Al-Azhar angkatan 1996. Itu yang di sampingnya Ustadz Suhaidi, doktor, alumni Al-Azhar angkatan 1997, 94, 96, 97. Ada satu lagi angkatan 1998. Ini orang 94, 96, 97, 98. Ada angkatan 99. Itu Dr. Abdul Hadi. Ustadz angkatan berapa? 2001. Nah, ini Ustadz Abdullah Sani, doktor, angkatan 2020, angkatan 2001. Kalau Tuhan mengambil akar dikumpul dibawa ke Makkah. Ini semuanya alumni Al-Azhar dan semuanya punya ijazah. Ada ijazah 1, 2, 3. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu tengok saya hari ini berceramah agak lain. Kenapa Ustaz Somad hari ini enggak lancar macam biasa? Maklumlah, ini senior semua. Ini orang nih, nanti kalau nampak ibu mereka menunduk, itu saking beratnya lah ilmu di kepalanya. Tengok Bang Iqbal ini menunduk aja.
Kita doakan supaya ustaz-ustaz kita ini panjang umur, sehat badan. Tadi waktu kita sholawat berdiri tadi ada satu anak, saya tengok di belakangnya ada tulisan pesantren Birrul Walidain, pimpinan dari Ustaz. Hah? Mana Ustaz Raju? Ini Ustaz Raju. Tegak Ustaz Raju. Berdiri Ustaz Raju. Raju. Daftarkan anak bapak ibu segera ke pesantren Birrul Walidain, dididik langsung oleh Ustaz Raju. Ingat, narkoba mengancam, LGBT, lem kambing, pil anjing gila, sabu-sabu, spiritus campur kopi. Kalian karena kalian tinggal di Medan ini, karena kalian orang Medan, jadi kalian nggak terasa kali macam mana suasana di Medan ini. Sama macam orang berada di satu kamar, bocor gas, nggak terciumnya bau gas itu karena dia di dalam. Tapi bagi kami yang di luar Medan ini yang jauh, apalah yang berita viral yang kami tengok tiap hari di medsos tentang Medan ini? Pagar kuburan hilang. Saking parahnya udah. Besi-besi tiang listrik pun diangkat orang malam-malam. Yang kuceritakan ini betul apa tak betul? Awas besi kalian ini. Apalagi ku tengok masjid ini nggak ada jeruji besinya. Tapi insya Allah masih ada 2 benteng kita lagi. Kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam, Islam itu kuat karena ada 4 tiang yang menjaganya. Berapa tiangnya? 4. Yang pertama sultan. Sultan berkuasa menjaga agama. Sekarang di Medan masih ada sultan. Ada Sultan Delhi, tapi tak ada kuasanya. Sudah dilucut tahun 1946 dalam revolusi sosial. Ayahku pun belum lahir zaman itu. Jadi kita ini generasi ketiga yang sudah tak tahu bahwa Sultan pergi sholat Idul Fitri dipakaikan payung, diejek-ejek orang di medsos. Saya baca itu, memang generasi ini tak tahu sejarah. Padahal ini dulu dipimpin oleh Sultan Delhi, kebanggaan masyarakat Medan Sumatera Utara. Sultan pelindung agama. Yang kedua, mufti. Siapa mufti besar Melayu Delhi? Nama muftinya Syekh Hasan Maksum. Siapa namanya? Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum murid Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Hasan Maksum punya murid, itulah dia Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Lalu murid-muridnya yang mendirikan Jam'iyah, organisasi, itulah namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ustaz kok tahu Al-Wasliyah? Aku nih kalau dibelah dadaku hijau. Al-Wasliyah. Ijazah SD saya Al-Wasliyah. Ijazah sanawiyah saya Al-Wasliyah. Muallimin Medan, Jalan Sisingamangaraja, Marendal, Komplek Unifa. Dulu waktu di situ yang titel orang paling hebat waktu itu LCMA. Muallim Abdul Jalaluddin Abdul Muttalib, imam besar Masjid Raya, LCMA. Ustadz Usman Sarawi, LCMA. Ustadz Hasbalah Taib, LCMA. Ustadz Abdul Mu'in Akmal, LCMA. Katanya rumahnya dekat dari masjid. Baru meninggal, dan beliau punya menantunya pula Dr. LCMA. Inilah dia. Ini menantu Buya Mu'in Akmal lulus. Kalau tua ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Udahlah tamat Al-Azhar, tamat Sudan, doktor pula, menantunya ulama pula. Entah apalah tua Ustadz Abdullah Sani. Padahal dulu di Mesir hebat juga dia. Yang menjaga Islam di Malaysia, di Brunei Darussalam, Sultan.
kita sultan tak ada. Mufti, kita mufti tak ada. Yang ketiga adalah lembaga negara bernama JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. JAKIM namanya. Sekarang kutanya, apakah ada lembaga negara Islam di Indonesia? Itu Kemenak, Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan lembaga agama Islam, karena kepala Kemenak Papua agamanya Kristen, kepala Kemenak Bali agamanya Hindu. Kementerian Agama bukan milik umat Islam, tapi milik semua agama: Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Tak ada lembaga khusus agama Islam. Lalu kemudian yang keempat, negara berdasarkan, kita pakai berdasarkan Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban umat Islam menjalankan syariatnya. Tapi saudara-saudara kita di timur merasa terancam. Nanti kalau dibuat umat Islam menjalankan syariat, kami terancam. Waktu itu kita ada 3 ancaman. Ancaman pertama, Belanda. Ancaman kedua, Jepang. Ancaman ketiga, PKI. Saudara kita di timur lagi mau mundur, pecahlah Indonesia nanti. Akhirnya ulama-ulama berlapang dada. Oke, kalau begitu 7 kalimat di ujung itu dihilangkan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dibuang. Akhirnya Pancasila tinggal. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila milik kita, dasar negara. Ulama yang berlapang dada menerima Pancasila. Jadi kalau ada orang yang meneriakkan Pancasila, dia bukan anti Allahu Akbar. Kalau ada orang yang mengatakan Allahu Akbar, dia bukan anti Pancasila. Kitalah yang menjaga. 4 benteng tak ada lagi. Benteng Islam tinggal 2. 1, pondok pesantren. Daftarkan segera ke pesantren Birrul Walidain sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Siapa di antara bapak ibu yang sanggup mendidik anaknya dari mulai jam 3 pagi sampai jam 10 malam, melarang pakai handphone, melarang pakai TV, melarang nonton sinetron Korea, India? Ada yang sanggup? Saya punya anak, saya tak sanggup melarang dia main handphone. Istri saya sanggup, alhamdulillah. Maka di rumah tak ada TV. Dulu di rumah ada TV, dia bawa yang semua TV masuk ke gudang. Saya pun tak nonton TV. Tapi tidak semua kita mampu. Makanya anak saya, keponakan saya wajib masuk pondok pesantren. Tak ada tawar menawar. Yang tak mau masuk pondok pecat jadi anak. Ini yang bersorban-sorban nih pesantren. Masya Allah. Apa nama pesantrennya? Daftarkan ke Darul Mukhlisin sebelum tanggal penutupan berikut ini. Kenapa anak kita bersorban? Karena Nabi Muhammad SAW pakai sorban. Kenapa anak kita berjubah? Karena Nabi Muhammad SAW pakai jubah. Jadi siapa yang mengejek sorban, mengejek jubah, berarti mengejek Nabi. Kau ku tengok setelah ikut ngaji-ngaji ini berjenggot kau, macam kambing kau ku tengok. Kalau sanggup berjenggot, karena berjenggot sunnah. Kalau tak sanggup berjenggot, jangan ngejek jenggot. Kau pikir kau ejek orang berjenggot tak bisa ngejek rupanya? Bisa, cuma mereka tak mau. Kau ku tengok berjenggot macam kambing, kau tak berjenggot macam anjing. Bisa, cuma mereka menjaga lisannya. Tak mau mereka membalas. Jangan ejek jubah, jangan ejek sorban, jangan ejek cadar. Yang bercadar bagus. Saya sarankan mahasiswi-mahasiswi yang muda-muda, yang cantik-cantik, kalian bercadar. Supaya apa? Supaya dosen kalian itu waktu ngajar tak gatal matanya. Ustaz kau tahu? Aku dosen. Yang bercadar jangan ngejek yang bertudung. Yang bertudung jangan ngejek yang bercadar. Kalau yang bertudung ngejek bercadar, yang bercadar ngejek bertudung, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Betul?
Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa billahi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bil badriyah. Perasaan nggak pernah kami latihan. Kok bisa kami? Memang kalau kita sejiwa itu ya langsung connect ya. Apa nama grupnya nih, Dik? Birrul Walidain. Anda mau walimah, Anda mau akikah, Anda mau nikah, Anda mau pindah rumah, undanglah grup Hadrah Birrul Walidain. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, jadwal penuh. Masalah royalti nanti habis acara. Kita ini kalau mati, mimda tema taya bawati, yang pandai mengijo itu berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang mana ada tahu lihat lagi dua dia tean dua dibawain ada buat penuhan. Itu zaman kita dulu itu. Kalau anak-anak sekarang, makanya yang bisa nyambung tuh berarti udah sebaya-sebaya saya lah. Aku belum tua lagi. Kita ini semua akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Apalagi BPJS. Pejabat, polisi, gak takut kalian kena tilang. Tentara, ada Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa, Ustaz, astagfirullah. Aku pun dibilang orang ini mati juga. Mati kita semua, tapi yang kekal abadi adalah amal soleh. Mana pejabat-pejabat Sumatera Utara, gubernur-gubernur Sumatera Utara, wali kota yang dulu hebat, mana? Ada yang ingat kita namanya? Mati. Tapi kalau sempat dia bangun masjid, kalau sempat dia bangun Islamic Center, kalau sempat dia bangun pesantren, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Tapi kalau yang dibangunnya cuman taman, di taman itu orang bercewek-cewek malam minggu, siap-siaplah kau mendapatkan dosa jariah. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita diberikan Allah keteguhan hati, amanah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rupanya pakai batik ini panas saja bawaannya ya. Patut tadi protokol bilang umur saya 20 tahun. Kalau Tuhan membeli paun pakai permata, dibilang protokol aku lebih muda 20 tahun, nampaknya dia perlu ganti kacamata. Padahal saya senang juga ya dibilangnya 20 tahun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa amal yang kita bawa mati nanti? Amal yang pertama adalah amal badan. Amal apa namanya? Amal badan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Amal apa namanya itu? Amal badan. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sa'i antara safa dan marwah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sa'i, melontar jumrah, wukuf di padang Arafah,
mabit di Musdalifah. Nanti akan berangkat beberapa hari lagi mereka ke Padang Arafah, ke Musdalifah. Dari Padang Arafah ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa berhaji ke Mekah, berjihad fisabilillah, melawan Israel, berdarah-darah, mati. Itu semua amal badan. Mudah-mudahan kita semua sehat bisa beramal badan. Suami ibu ada yang tak sholat? Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Sudah kami doakan tiap hari, tak juga terbuka pintu hatinya, bukakanlah pintu yang lahatnya ya Allah. Tidak ada satupun ibu-ibu ini yang mengaminkan. Kenapa? Karena cinta. Walaupun tak sembahyang laki-laki itu Pak, ibu itu tetap juga cinta. Pak Ustadz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia, rumahnya besar, mobilnya mewah, dia PNS, BUMN, orang terkenal. Rupanya Pak Ustadz, karena dia tak sembahyang aku tak bahagia. Gimana rasanya Bu punya laki tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan. Kenapalah babi itu kalau berjalan selalu menunduk? Karena dia malu, ayahnya babi, mamanya pun babi. Makanya ibu kalau cari menantu, fit and proper test. Syarat yang pertama adalah apa pula soman? Aku tengok orang. Kalian anak-anak muda, jangan kalian pacaran, jangan kalian petantang petenteng, datang ke rumah orang tuanya, bisa diterimanya. Kalau mau menengok di antara kami ini, Ustadz Iqbal Sauki alumni Azhar, Ustadz Abdul Hadi alumni Azhar, Ustadz Udin alumni Azhar, Ustadz Saudi, Ustadz Suhaidi alumni Azhar. Tapi yang mertuanya ulama itu Ustadz Abdul Hadi dan Ustadz Abdullah Sani. Mereka ini beruntung betuah. Kami betuah juga, cuman nggak betuah kali. Orang sekarang kalau datang calon menantu, pertama ditanya, apa titel kau? SE, welcome. Apa titel kau? SH, Tola'al badru alaina. Apa titel kau? SAG. Alah, nantilah ya. Kau titel kau apa? Abdul Somad. Dulu pulang dari Mesir, pulang dari Maroko, detail LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Dulu payah orang mau menengok materi, kerja apa, duit berapa, gaji berapa. Nanti kalau ku kasih anakku ini kepada orang yang belajar agama, tamat pesantren, makan apa dia Pak Ustadz? Makan apa? Kalau ada orang jamaah masjid apa ini? Kalau ada orang jamaah Masjid As-Sobirin ini bertanya, nanti anakku kalau nikah sama alumni pesantren makan apa? Makan apa? Tolong bawakan ke rumah sakit umum, diperiksa. Jangan-jangan otaknya sama lambungnya dekat. Apa binatang yang otaknya dekat sama lambung? Udang. Otak udang. Sengaja dibuat Allah otak ini di atas, lambung ini di bawah. Supaya apa? Supaya kita memikirkan kemuliaan. Lambung di bawah. Jadi kalau ada orang sikit-sikit yang dipikirkannya makan, sikit-sikit yang dipikirkannya makan, sikit-sikit yang pikir makan. Kami ini hidup. Ustaz Iqbal tamat pesantren, tamat Al-Azhar, hidup. Saya hidup. Saya ini kurus ini bukan karena tak makan. Ini memang udah takdirnya begitu. Saya sebanyak apapun saya makan, tak gemuk. Udah saya coba, saya diundang ceramah di Singkel. Di mana Singkel? Aceh Singkel.
disediakan panitia itulah kopi ting sebesar piring, udang, cumi, ikan, seafood, sotong. Di situ ada dandim, di situ ada Kapolres, ada DPRD, ada bupati. Satu pun tak ada yang mau makan. Takut mati orang. Bapak nggak makan, kolesterol. Saya makan kepiting itu satu piring, habis. Udang tuh habis. Kalaulah kolesterol itu bisa membunuh, udah lama saya ini mati. Ada pula orang nggak mau makan kambing. Kau kenapa nggak makan kambing? Kambing ini mengandung kolesterol, Pak Ustaz. Bohong. Tidak ada kambing mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung anak kambing. Gitu. Saya sudah tanya sama dokter, saya sudah tanya sama sinsei, saya sudah tanya sama ahli akupunktur. Kutanya, apa makanan yang berbahaya, Pak? Enggak ada makanan yang berbahaya, Pak Ustadz. Terus yang berbahaya itu adalah pikiran. Itu maka orang gila sehat. Orang gila kan nggak ada yang dipikirkan. Senyum aja. Lewat sudahku senyum juga deh. Hidup ini bukan nggak kita pikirkan, dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Kepala kita sebesar ini ya, kepala kita, sebesar ini. Mau dimasukkan pula dunia sebesar ini. Oh, cantik juga masjid ini. Hebat masjid ini. Mihrabnya cantik, mimbarnya cantik, kubahnya cantik, lampu kelap-kelip. Cuman yang agak-agak nggak cocok. Kenapa lampu ini? Ditanya pengurus, kenapa macam-macam nggak cocok lampu? Disitulah letak rendah hatinya kami, Pak Ustaz. Masjid ini sudah bagus, sudah sempurna. Beruntunglah orang yang berada di sekitar masjid ini, karena tidak ada halangan lagi untuk sholat berjamaah. AC-nya aja berapa biji? AC, 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 AC. Tapi kurasa matinya AC-nya. AC sudah ada, kipas sudah ada, kubah sudah mantap. Rupanya aku heran, rupanya karpetnya hancur kali. Tengoklah, kumal kali karpet. Saya heran ya, kenapa pula kaki saya lembut di sini? Rupanya entah selimut siapa dipinjam orang. Selimut ini, selimut. Mudah-mudahan selesai acara ini adalah jamaah ini yang mau menyumbangkan karpet ke masjid ini. Saya tak ada duit saya untuk karpet ini, keluarkan kotak-kotak infak sodakoh, mintakan ke jamaah. Ada berapa? 1.000, 2.000, 10.000. Dari saya 1 juta saya kasih. Mana kotaknya? Cepat sebelum aku berubah pikiran. Pengurus akan hari ini wakaf untuk karpet. Jangan duitnya dipakai untuk listrik, jangan untuk air, jangan untuk operasional, jangan untuk sodako. Yang untuk habis itu akadnya sodako. Khusus yang dapat hari ini nanti masuknya ke wakaf. Saya wakafkan untuk almarhumah emak saya dan almarhum ayah saya. Mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk mereka berdua. Lainnya amin-amin aja, isi juga kotak itu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mana kota-kota lagi? Mainkan, naik ke atas, naikkan ke atas, karena duit banyak di atas ini. Memang yang kerja orang ini memang, tapi yang megang duit orang ini paling 2.000 perak. Bang, abang mau kemana? Mau ke masjid? Ini 4.000, 2 untuk parkir, 2 untuk kencing. Kencing pun cuma bisa sekali, habis itu ikat pakai karet.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Kalah. Nah, kebetulan kalau ditengoklah jamaah ini dari senyumnya, dari wajahnya ini kalau ku tengok minimal tabungannya di bank 100 juta ini. Tapi dari bunyi aminnya nggak yakin juga. Kalau ku tengok dari wajah-wajahnya, apalagi yang di atas ini lihatnya 200 juta itu. Kalau ku tengok dari muka dari mana Ustaz tahu jamaah ini duitnya 100 juta? Karena orang kalau tak berduit payah dia senyum. Orang ini ku tengok senyumnya tadi lepas. Kalau orang sedang susah senyumnya tertahan. Nah, duitnya ada 100 juta. Amin. Dimasukkannya ke kotak itu 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di rekening bank? Memang kalau udah cerita duit ini banyak, pura-pura bodoh memang. Duitnya 100 juta, dimasukkannya ke Masjid As-Sabirin. Berapakah duitnya di rekening saldo bank? 99 juta. Tiba-tiba nanti malam mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati berapa juta? Yang 1 juta itulah kau bawa mati, bang. Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 tinggal diambil ibu. Betul, Bu? Betul kan, Bu? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Mayat-mayat orang mati ditanya Allah Ta'ala, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, maukah kalian hidup lagi? Menyaut pula mayatnya. Diceritakan dalam Al-Quran. Apa jawab mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih aku hidup walaupun semenit, kasih aku hidup walaupun sedetik. Kata Allah, kalau ku kasih kau hidup, ku kasih kau nyawa, kau mau apa? Mereka menjawab, fa'asaddaqa. Kalau kau kasih kami hidup, kami mau bersedekah. Memang cantik kupu-kupu hinggap di atas kubis. Kalau sudah dikasih tisu, itu tanda waktu sudah mau habis. Begitulah mereka sayangnya sama Ustaz Somad. Ditengoknya Ustaz tuh berpeluh berkeringat, bukan AC itu dikencangkannya, tisu dikasih. Memanglah medan begitu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itu ada gambar kalender. Gambar siapa pakai sorban hijau itu? Itu gambar Sayyid Muhammad. Nama ayahnya Sayyid Alawi, nama atuknya Sayyid Abbas. Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Hasani, karena dia keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah meninggal dunia. Kenapa fotonya berserak dari Sabang sampai Papua? Ceramah saya ke Sabah, Sarawak, ada gambarnya. Ceramah saya di Brunei, ada gambarnya.
rupanya karena sodakoh dia menerima semua pelajar mahasiswa Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia gratis di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Saya anjurkan adik-adik saya dari pondok pesantren cari sanad beliau, bacakan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, bersambung dengan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Banyak ulama-ulama ilmunya hebat, hilang. Kenapa? Tak ada muridnya. Tapi kalau murid ada, bersedekah, support beasiswa. Ustaz Somad ada ngasih beasiswa. Saya membuka pesantren namanya Nurul Azhar untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan Ma'had Az-Zahra untuk perempuan. 1 tahun gratis 25 orang. Setiap 1 tahun 25 SMP 75 25 SMA 75. Duit Ustaz dari mana? Duitnya dari channel YouTube Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi kalau Bapak Ibu menonton channel YouTube itu 1 bulan hasilnya 150 juta. Kira-kira banyak apa sedikit? Sedikit lah dibanding nikel yang 7 triliun, dibanding korupsi emas minyak, dibanding korupsi laptop yang 9 triliun. 150 juta tuh upil-upilnya aja itu. Tapi insya Allah bermanfaat untuk umat. Ustaz Somad, ya, tolong datang ke kantor pajak. Orang bijak taat pajak. Saya datang ke kantor pajak. Ada apa Pak? Ustaz Somad, kami tengok pendapatan YouTube-nya besar, 1 bulan 150 juta. Cek sendiri, tidak masuk ke rekeningku seperak haram, tak ada masuk. Semuanya untuk bayar uang gaji guru, untuk bayar listrik, untuk beli beras, untuk beli ikan, untuk beli cabai, sambal, tomat, belacan. Tak ada ke aku seperakku. Bapak wajib bayar pajak. Kalau kalian mau, potonglah, terserah kalian, ambil. Tapi kalian bayar juga pajak. Kalau tidak, makan haram kalian bilang. Ini perlu kujelaskan supaya apa? Supaya jangan sampai jamaah ini, alah Ustaz Somad itu kita aja disuruhnya sedekah. Dia tak ada sedekah. Itu maka aku ceritakan. Tujuannya untuk apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ustaz Somad itu nyuruh kita sedekah, nyuruh kita hidup sederhana. Tapi pas dia ceramah di Masjid Sobirin, dia pakai mobil harganya lebih 1 miliar. Mobil panitia, bukan mobil lagi. Jamaah itu yang punya. Orang kaya, dia duitnya banyak, pakailah mobil ini Pak Ustaz. Tapi beberapa hari ini aja, habis itu balikkan. Ustaz Somad itu di Pekanbaru punya mobil, itu duitnya dari YouTube. Dari mana kau tahu? Ku dengar suara knalpotnya, tuk 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 tuk. Itu fitnah, itu bohong. Semua duit YouTube habis. Saya niatkan pahalanya untuk almarhumah emak saya, almarhum ayah saya, almarhum atuk saya. Karena atuk saya dulu berpesan, cucuku Abdul Somad jangan sekolah umum. Abdul Somad cucuku ini wajib sekolah agama. Kalau aku panjang umur, aku menyekolahkan dia, aku menanggung biayanya. Tapi kalau aku mati, itu ada kebun kelapa 2 hektar, ku sedekahkan untuk sekolah cucuku ni Abdul Somad. Meninggal atuk saya, kebun kelapa itu pun mati. Tapi berkat kuasa Allah, berkat ikhlasnya datuk saya, 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1998. Salah satu dari 100 anak Indonesia itu. Inilah. Kalian pikir nih Ustaz kaleng-kaleng? Ini bukan kaleng kongguan isi gerengginang. Aku cuman mau ngasih motivasi ke adik-adikku ini. Bukan aku mau sombong, mau ngasih motivasi supaya adik-adik nanti kalian belajar, mau ke Mesir, mau ke Yaman. Kalau ke Yaman nanti kalian belajar namanya Universitas Al-Ahqaf. Apa namanya? Ya itulah dia.
Nanti kalau kalian pergi ke Maroko, nanti kalian belajar namanya universitas tertua di dunia, lebih tua dari Al-Azhar. Namanya Universitas Karawiyin. Apa namanya? Karawiyin. Nanti kalau kalian pergi ke Tunisia, kalian akan belajar namanya Universitas Zaituna. Apa namanya? Zaituna, bukan tuna. Tuna itu ikan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ustaz Somad jangan ceramah kesana kemari, istirahat Ustaz. Nanti kalau Ustaz kesana kemari, Ustaz mati macam mana? Kalau aku mati, 1000 anak-anak bersorban ini akan menggantikan Abdul Somad. Takbir. Biasa kalau saya udah bertakbir, itu berarti saya udah ceramah 45 menit. Tadi saya berdirikan jam 9, sekarang udah jam 9.45. Itu maka dari tadi mata saya nengok jam terus. Penempatan jam di depan pintu belakang itu sudah sangat tepat, sudah bagus. Kenapa? Karena khotib Jumat matanya menengok ke sana. Soalnya di beberapa masjid itu nggak ada jam, dipasangnya pula jam di samping. Macam mana lah khotib tuh mau nengok? Ma'asyiral muslimin. Itu udah cocok. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, macam-macam pengalaman saya. Ada yang jamnya kita tengok tak bergerak, rupanya baterai habis. Pernah pula saya ceramah di Jalan Harapan Raya Pekanbaru, belok ke kiri, itu ada masjid. Di atas meja itu ada 3 lampu kuning, lampu hijau, lampu merah. Saya tanya, ini meja bekas Dewan Juri MTQ, saya bilang, bukan Pak Ustaz. Terus itu memang meja ceramah. Kenapa kalian pasang lampu? Banyak ustaz-ustaz yang ceramah lupa berhenti. Jadi kami kasih, asal udah mau habis kuning, teng, merah. Rupanya di masjid kita ini tidak ada pakai rambu-rambu, tapi dipasangnya jam. Aku tahu, kalian pasang untuk ngasih tahu. Dan Ustaz Somad di mana-mana ceramah, dia waktunya tidak lebih daripada 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tapi untuk yang ini 300 saja nih. Air minumnya Al-Fatih Press. Di mana-mana kalau saya ceramah nggak boleh ada merek, karena iklan gratis untuk produk tak siapa yang punya. Tapi di masjid ini boleh, karena ini pastilah punya saudara-saudara kita untuk dakwah, membangkitkan ekonomi umat. Apapun nanti acaranya, majelis taklim, wirid yasin, tabligh akbar, maulid nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, jangan lupa pakai air Al-Fatih. Setuju? Siapa yang punya air Al-Fatih? Iya, nanti masalah royaltinya nanti kita bahas. Amal yang pertama, amal badan. Badan tak sanggup, harta. Aku Pak Ustaz kalau sholat kakiku bergoyang, jadi aku duduk di kursi, boleh. Aku duduk di kursi tak bisa Pak Ustaz, sakit pinggang, saraf kejepit. Oh, udah kalau gitu berbaring miring ke kiblat. Miring pun tak bisa Pak Ustaz, khusus nih sebelah sini. Udah kalau begitu telentang pakai kedip mata. Allahu Akbar. Sami Allah, Allahu Akbar. Telentang pun tak bisa Pak Ustaz. Udah kami sembahyangkan. Allah. Jadi kalau ada suami ibu yang tak sembahyang, cepat lapor ke pengurus biar kami sembahyang. Salat tidak bisa dibayar dengan fidyah, tapi kalau tidak bisa dengan badan, maka kita bisa dengan amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7. Ini harta. Mudah-mudahan anak kita kaya raya, supaya bisa dibangunkannya masjid untuk kita. Mudah-mudahan anak kita kaya raya, supaya dibangunkannya pondok pesantren gratis, pahalanya sampai untuk kita. Amin ya rabbal. Amal badan sudah, amal harta sudah, amal apa lagi? Amal lisan. Inilah amal yang paling ringan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
aliyil azim. Aku Pak Ustaz gak bisa kuat-kuat macam itu. Oh, pelan-pelan. Subhanallah. Jangan karena mau mengejar 100 bunyinya tak jelas. Kadang saya dengar dari jalan itu waktu imam sholat, tak apa katanya? Apa ya? Macam dapat bakwan panas. Apanya kata? Cobalah Bapak datang menghadap Bapak Babin. Sini kau kata Pak Babin, sini ku tepukan cuma kata Babin. Cobalah kita ngomong baik-baik, Pak Babin. Ini saya lihat ada sesuatu yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ada aliran sesat ini Pak. Jelas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Ini sekarang orang berzikir tahu apa ini? Itu maka berzikir mau kerasukan setan. Kenapa setan bisa masuk? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Pak Ustaz alhamdulillah sudah banyak ngaji Pak Ustaz. Kata Ustaz ini yang paling afdal istighfar. Astagfirullah. Kata Ustaz ini yang paling afdal tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Habib ini yang paling afdal selawat. Terus mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz. Bingung aku sampai sekarang tak ada yang kau amalkan. Kata Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali dari Sudan, dia cicit dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Kata dia, Abdul Somad, ku kasih kau ijazah zikir 3. Yang pertama istighfar. Ikuti sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua salawat. Ikuti semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ikuti semua. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling tidak 1 hari 100 kali. Usahakan sebelum subuh atau setelah subuh atau setelah duha. Istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah 100. Bisa? Jawabnya qabiltu. Serentak. Qabiltu artinya aku terima ijazah zikir. Nanti kalau ditanya orang, dari siapa itu? Dari Ustaz Somad. Ustaz Somad dari siapa? Dari Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali dari siapa? Dari guru-gurunya sampai kepada Syekh Ahmad At-Tayyib. Syekh Ahmad At-Tayyib dari siapa? Dari gurunya langsung Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Dari dia siapa? Bersanad langsung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, enggak percaya saya itu dari Nabi. Mana dalilnya? Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Itu istighfar. Hadisnya hadis sahih. Yang kedua salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, dihapuskan, diampunkan 10 kesalahan. Walau fi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya sangka saya lah yang paling mulia. Disediakan selimut, tas selimut siapa? Tolong ambil acara ini, balikkan nanti panitia. Disediakan kue-kue, disediakan buah-buah, kue ada, buah ada buah naga, ada buah apel hijau ada, merah hati ada, setengah merah ada, merah kali ada, belum merah pun ada, jeruk pun ada, tapi masih berbungkus plastik. Aku tengok tadi Ustaz Abdullah Sani, aku tengok dia tak ada ngambil buah, aku segan juga kan. Kita jaga juga harga diri kita kan. Aku tengok Ustaz Iqbal pun tak ada juga ngambil.
Aku diam. Kapan lah orang ini ambil? Pas aku berdiri baru dibuka. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, siapa yang ceramah tadi di Masjid As-Sabirin? Ustaz Somad. Apalah isi ceramah dia? Entah, aku tengok orang tu kiki-kiki aja. Kiki-kiki. Amal yang pertama amal badan, amal yang kedua amal harta, amal yang ketiga amal lisan. Kira-kira tiga-tiga ini bisa diamalkan? Insya, khususnya di 10 hari Zulhijjah ini. Hari ini sudah masuk 6, Selasa 7, Rabu 8, Kamis 9. Nanti hari Kamis 9 jangan sampai tidak puasa, karena itu puasa Arafah, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kami di Pekanbaru Riau itu ba'da asar hari Kamis munajat Arafah, mengaji, ceramah, berzikir dari asar sampai maghrib, buka bersama di masjid, puasa hari Kamis hari Arafah. Baru tanggal 10 jangan puasa lagi karena ada hewan kurban. Jangan pula saking buah, kau tak buat aku puasa, yang lain tak puasa, bos itu mau puasa pula kau. Nah, mudah-mudahan kita nanti umurnya sampai diberikan Allah husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang-orang yang sudah berjasa, yang baik, yang ikhlas, guru-guru kita, mendidik kita, bil khusus guru kita Al-Mukarram Tuan Syekh Haji Abdul Muin Akmal Lubis LCMA, beserta guru-guru kita yang sudah mengajar kita, mendidik kita, ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina. Kita doakan juga supaya anak-anak kita ini menjadi para alim ulama di masa akan datang. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari masjid ini dalam keadaan bersih dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik.